Oke teman-teman, selanjutnya adalah azas Bernoulli. Ya, ini juga paling sering muncul di olimpiade tingkat MTS dan SMP gitu. Nah, jadi untuk azas Bernoulli ini teman-teman, eh, untuk tingkat MTS atau SMP itu yang muncul adalah konsepnya ya, tapi kalau untuk tingkat SMA, MA itu bisa aja muncul hitung-hitungannya. Nah, di sini kita akan bahas penerapannya saja ya, penerapan Bernoulli. Penerapan dari konsep Bernoulli-nya aja. Nah, teman-teman harus paham dulu konsepnya ya, konsep Bernoulli ya. Kita tidak munculkan rumus di sini, cuman konsepnya aja. Nah, seperti yang sebelumnya gitu ya, pada persamaan kontinuitas itu kan ada konsepnya. Air mengalir, debitnya sama. Konsekuensinya adalah kecepatannya akan berubah saat luasnya berubah. Nah, di sini masih mirip seperti itu. Nah, untuk Bernoulli ini ya, saat kecepatan fluida besar, ini konsekuensinya adalah tekanan ya. Tekanannya akan kecil. Nah, gitu. Kalau yang tadi saat luasnya kecil, jadi kalau yang tadi itu saat kontinuitas luas hubungannya dengan kecepatan. Nah, sekarang kecepatan hubungannya dengan tekanan ya. Ini berlaku sebaliknya teman-teman. Saat kecepatan fluida kecil, ini akibatnya tekanannya akan besar. Gitu ya. Ini berlaku sebaliknya, sama seperti tadi. Nah, apa penerapannya atau apa kasus-kasus yang ada di kehidupan sehari-hari? Ya, misal kita punya rumah nih ya. Ini gambar rumahnya ece-ece aja lah. Gitu ya. Nah, rumah ini ada atap tentunya ya. Katakanlah atapnya itu dari seng gitu. Nah, saat terjadi badai gitu ya. Saat terjadi badai, angin kencang gitu ya. Namanya badai ya, angin kencang gitu. Set, anginnya lewat di atas rumah. Nah, tentu angin yang lewat di atas atap rumah ini ya, itu kecepatannya besar. Jadi katakanlah yang di atas atap itu V1. V1 itu besar ya. Artinya kecepatan angin yang ada di atas atap itu besar ya, karena lagi badai kan gitu ya. Nah, sementara di bawah atap ini kan genteng gitu ya. Di bawah sini ada juga udara nih. Ada udara di atas di bawah genteng nih ya. Di gentengnya lah ya. Di bawah atap. Nah, ini ada udara, tapi udara yang ada di bawah genteng ini V2-nya ini kecil. Ya, karena dia kan di dalam rumah gitu kan, dia di gentengnya. Dia nggak kebuka gitu ya, ketutup. Nah, jadi kecepatannya kecil, V2-nya kecil. Nah, ini akibatnya apa? Kalau V1 besar, ini tekanan satunya ini adalah kecil. Ya, sesuai dengan konsep Bernoulli tadi. Sementara kalau V2-nya kecil, tekanannya akan besar ya, teman-teman ya. Jadi, tekanan udara yang ada di luar saat ini, saat badai terjadi ini, P1-nya kecil. Dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di dalam sini ya, P2-nya ini besar. Jadi kalau kita buat dalam simbol, V1 besar daripada V2. Ini akibatnya P1 dengan P2 itu balik gitu ya. P2-nya lebih besar. Nah, apa yang terjadi teman-teman kalau tekanan di bawah atap lebih besar daripada tekanan di atas atap gitu. Jadi kalau seperti ini gambar atapnya, di bawah ya tekanannya besar, di atas tekanannya jadi kecil. Nah, ini akan mengakibatkan ya tentu atapnya akan terangkat gitu kan. Jadi kalau terjadi badai kencang itu, angin kencang itu bisa aja atap rumah akan terangkat. Nah, gitu kan teman-teman ya. Atap rumah akan terangkat gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi di alam gitu ya. Nah, bagaimana apakah ini bisa dimanfaatkan? Fenomena ini tentu ya. Di pemanfaatannya yang paling sering muncul kasusnya itu adalah pada pesawat terbang. Nah, gitu. Jadi sayap pesawat terbang teman-teman. Jadi kalau kita ambil gambar pesawat terbang ini lebih kurang ya. Nah, bentuk sayapnya ini teman-teman ya, sayap pesawat terbang ini
dari depan ke belakang itu nggak datar teman-teman, tapi dari depan ke belakang itu kalau kita lihat, kita belah gitu ya, dia akan berbentuk lebih kurang seperti ini. Di depannya itu tebal, di belakangnya kecil. Apa efeknya ketika pesawat terbang ke depan, itu akan angin ke belakang gitu ya. Jadi kalau kayak kita naik motor lah ya, kalau kita jalan gitu nanti tiba-tiba ada angin ke belakang, kita merasakan angin ke belakang. Nah, itu karena kita jalan ke depan. Nah, jadi ketika pesawat terbang ke kanan, ini akan muncul angin ke kiri gitu. Angin ke kiri. Nah, karena bentuk sayap pesawat itu seperti ini, nah ini namanya bentuk yang aerodinamis. Aerodinamis ya. Jadi bentuk pesawat itu aerodinamis seperti ini. Akibatnya apa? Ya, kecepatan di atas V1 lebih besar daripada kecepatan di bawah V2. Jadi bentuk pada sayap pesawat itu V1 kecepatan di atas ya, itu lebih besar dari kecepatan di bawah. Itu akibatnya apa? P1 dengan P2-nya itu P2 lebih besar. Kalau P2 yang bawah lebih besar, sama seperti atap tadi ya. P2 yang bawah lebih besar dengan P1. Ini apa sih gambarnya? Tanda panah, kemudian P2 gitu ya. Kemudian di atas ada P1. Nah, maka pesawatnya akan tertekan ke atas. Jadi rahasia pesawat bisa terbang ke atas, naik ke atas, itu karena sayapnya gitu. Nah, makanya nanti ketika dia turun atau pesawatnya mau nambah ketinggian, itu yang di setel tuh sayapnya, teman-teman. Jadi ada bagian pesawat, ada bagian sayap pesawat yang bergerak-gerak. Gitu, teman-teman ya. Jadi ini penerapan persamaan Bernoulli. Nanti ada penerapan-penerapan lainnya, teman-teman bisa googling aja. Intinya, semua penerapan atau fenomena yang terjadi di alam terkait dengan fluida yang bergerak ini, itu bisa dikaitkan dengan Bernoulli juga. Oke, gitu dia.